maka PPKA yang akan melakukan persilangan atau susulan pasti benar. Contoh, 03 jam 2.26 dari Comal berjalan langsung di stasiun Petarukan melalui Spur 2. Jam 2.32 KA 116 dari Pemalang masuk stasiun Petarukan. Saya singkat PTR ya, di Spur 1. Jam 2.44 KA 101 dari Comal berjalan langsung di stasiun Petarukan melalui Spur 2. Jam 2.50 KA 4 dari Pemalang jalan langsung di stasiun Petarukan melalui Spur 3. KA 116 berangkat jam 3.20 dari Petarukan menuju ke stasiun Comal. Nah, setelah KA 4 lewat. Nah, inilah untuk dipersiapkan jam berapa saja di stasiun yang akan menerima baik persilangan maupun susulan. Ini crucial. Jadi kalau kita memilih IKW yang megang kendali khususnya di persilangan susulan, betul-betul orang-orang yang sudah cakap dan teruji. Waktu saya dulu hanya tes untuk mendapatkan private-nya itu di single track ke double track atau ke single track. Orang yang betul-betul pintar. Karena saya pengalaman yang ikut tes itu 12, yang lulus hanya 3 orang, 4 orang. Sampai dipanggil, kenapa nggak lulus? Ini tempat titik krusial dan sering terjadi kecelakaan. Nah, apabila kita nggak paham benar dan mengatasi untuk persilangan yang tajam, sebutannya orang kereta api, persilangan tajam. Karena waktunya mepet dan betul-betul orang yang cekatan. Kalau sampai ada kekeliruan, akan terjadi sesuatu. Itu. Saya gambarkan contoh ini yang di atas tadi, grafik untuk keretanya. Ini saya ketindikin. Yang saya terangkan tadi dari stasiun Comal ke A3 ya, jam 2 lebih sekian tadi berangkat sampai di Petarukan nanti langsung, dan dari Pemalang ke Petarukan ini double track. Ya, sedangkan Petarukan sampai stasiun Comal itu single track. Nah, ini di Lampung itu antara 3 Gajah Batu Raja dan yang Kota Bumi sampai dengan Ketapang. Nah, ini betul-betul harus dikuasai. Kalau untuk yang single track jelas akan melakukan susulan atau persilangan, kita terima cukup 1 KA itu pasti berhenti lah. Ini dari double ke single. Di tempat kita berhentikan dulu yang mana dulu. Nah, kalau di Sumatera Selatan khususnya Lampung, kereta yang kosong dari Tarahan kembali ke Tanjung Enim itu ya biasa dikalahkan, yaitu diberhentikan. Contoh dari Tanjung Karang ke Labuan Ratu ke Kedongain. Jadi dari Tanjung Karang kita terima kereta kosong, kita berhentikan di Labuan Ratu. Kereta yang itu dari Gedong Air berangkat langsung. Kita terima langsung.
terima dari gedung air masuk Labuan Ratu, berangkat langsung menuju Tanjung Karang. Nah, itulah yang harus kita pahami, karena untuk Lampung ini orang bilang inopsus, instruksi operasi khusus untuk kereta batu bara rangkaian panjang. Nah, yang isi diutamakan, mengingat dalam pengendalian khususnya pengereman atau kalau kita ngerem ada ancang-ancangnya jauh. Dan untuk memberangkatkan lagi juga perlu waktu untuk menambah kecepatan dan lainnya. Yaitu makanya instruksi operasi khusus untuk Sumsel dan Lampung di kereta api hanya ada di daerah tersebut. Simulasi persilangan penyusunan KA yang kami sampaikan tadi, kita lihat, kita gambarkan ya. Nah, jadi jam 2.26 KA3 dari Comal berjalan langsung di stasiun Petarukan melalui Spur 2. Terus jam 2:32 KA116 dari Pemalang masuk stasiun Petarukan di Spur 1. Nah, ini di Spur 1 itu KA116 berhentikan. Jam 2.44 KA101 dari Comal berjalan langsung di melalui Spur 2 di stasiun Petarukan. Ini persilangannya. KA nomor 4 jam 2.50 untuk Petarukan lewat Spur 3 berjalan langsung menuju ke Comal. Jadi KA116 masih di Spur 1. KA116 berangkat dari Petarukan ke Comal setelah KA nomor 4 itu lewat dan sudah diterima di stasiun Comal. Inilah KA3-nya yang dari Comal berjalan langsung lewat stasiun Petarukan di Spur 2. Selanjutnya KA116 oleh BPKA Stasiun Petarukan masukkan di Spur 1. Selanjutnya KA101 dari Comal berjalan langsung lewat Spur 2 di Stasiun Petarukan. Dari Malang, kereta nomor 4 berjalan langsung di Petarukan, jadi lewat Spur 3 langsung. Nah, setelah KA4 berangkat sudah diterima di Comal, kita lanjutkan dengan KA116. Dari grafik tersebut kita gambarkan realisasinya. Kenapa? Hal inilah yang sering kadangkala PPKA tidak menuliskan. Setiap kereta lewat masuk harus kita lakukan penulisannya secara realisasi.
puasa Senin Kamis setiap hari. Dari prosedur tersebut, maka apabila ada kejadian atau apa pun kita lebih tahu ini ada yang salah siapa. Apakah PPKA-nya atau siapa? Dari pusat kendali kereta api selalu monitor. Nomor 3 jam berapa? Tepat di stasiun Petarukan. Dan PPKA harus menjawab. Selamat datang di kelas. Tepatnya PKUC-nya. Begitu juga untuk membuat laporan realisasi grafik perjalanan kereta api. Iya, karena gini, kalau nggak dapat dari rumus fisika ini, nggak akan bisa di mapping. Karena di sini kekuatannya dari mode operasi kita mobil bisa balapan, pasti bisa balapan itu dari bagaimana bisa menyimpan energi, melepaskan energi. Oh gitu, menyimpan di baterai. Tapi ini sih pembalap menghitung atau Dari dari program, realisasinya gitu ya. Sudah bawa mobil aja, tapi bahasanya gimana akselerasi, udah nyatet. Terus masalah tentang teknikalnya tadi kan di sini begitu start pertama ya. Ini kita agak-agak ngeri ya di sini karena dia belok ke sini. untuk Akselerasi di sini. persilangan dan penyusulan KA, apakah ada yang ditanyakan? Dia maju banget speednya tuh. Terus Saya persilakan. ke sini lagi Nanti kalau akselerasinya kurang tak kasih materinya, karena begitu menerima KA, memberangkatkan, dan 5 dan persilangan susulan gitu selalu terjadi. Monggo Mas, untuk persilangan dan penyusulan kalau mau ditanyakan. Izin bertanya Pak, saya Dimas Aji Wibowo Pak. Tadi kan Bapak apa namanya tadi kayaknya ada KA yang melewati siapa spur belok gitu kan Pak. Itu kan dijalanin langsung gitu Pak. Itu tuh kecepatannya sama apa gimana gitu Pak prosedurnya gitu Pak. Kok bisa dia berjalan langsung gitu Pak? Untuk single ke double pas belok boleh jalan langsung dengan ketentuan batas kecepatan yang diizinkan sesuai dengan wesel yang terpasang. Kalau wesel 110 itu di 30 km per jam. Nah, kalau 112 bisa 45 kecepatannya. Terus 120 bisa lari dengan kecepatan 70. Jadi kalau yang langsung di lewat sepur belok karena perubahan dari double ke single track itu diizinkan. Tapi kecepatan kereta yang melewati itu dibatasi dengan wesel yang terpasang di stasiun tersebut. Makanya disitulah yang single ke double, double ke single harus hati-hati. Betul. Yang tadi dari Pemalang, Petarukan ke Comal kan, yang lewat sepur 3 itu langsung. Ada yang lain silakan ditanyakan. Izin bertanya Pak. Ya. Saya izin bertanya tentang sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Reski Abdi Maulana Ahdan dengan NIM 123460024 dari Teknik Perkeretaapian Angkatan 2023. Saya ingin bertanya tentang interupsi operasi khusus yang tadi Bapak sedikit bahas tentang kereta api Baberanjang. Interupsi operasi khusus untuk kereta api Baberanjang tadi Bapak ngebahas bahwa untuk kereta isian itu dapat diutamakan untuk berangkat gitu Pak. Ya, dapat diutamakan untuk Betul. berangkat. Nah, apakah
Artinya apakah keberangkatan ke Aba Baranjang itu tidak sesuai dengan GAPK, Pak? Dan apakah di GAPK itu disesuaikan juga untuk apa namanya, keberangkatannya diutamakan gitu, Pak? Cukup, Pak. Jadi khusus di Sumatera Selatan sama Lampung, karena untuk angkutan barang banyak terjadi kelambatan, di instruksi operasi khusus itu sudah tercantum yang berjalan langsung di persilangan itu adalah yang isi muatan yang dari tadi ini. Nah, apabila terjadi persilangan, maka yang kosong dari Tarahan dimasukkan spur belok. Jadi kalau dengan diberhentikan yang isinya penuh, begitu menarik kan tenaganya, sehingga dengan menarikan baru khususnya di stasiun antara ini banyak kejadian, yaitu relnya itu dorslah dan roda spurnya itu kan waktu muter pas narik awal itu ya gesekan-gesekan di relnya itu yang membuat kenapa kereta api di Lampung sama Palembang ini kok relnya pada keriting. Dulunya itu kok pada keriting, rupanya sering dilakukan dorslah, pengereman sama nancep narik itu, sehingga dari temuan-temuan yang terjadi itu bahwa yang isian itu jika diberhentikan mengakibatkan dorslah di stasiun di mana-mana, sehingga batas kecepatan terjadi. Nah, untuk yang kosongan, namanya kosong ditarik itu tenaganya kan lebih ringan, khususnya gerbong-gerbong batu bara itu. Tahu sendiri satu gerbong isinya 50 ton, kadang-kala lebih sedikit. Nah, kalau 60 berarti 3.000 ton kita tarik. Awal tarikan inilah yang gesekannya terjadi pada rel-rel yang ada di lapangan. Jadi kalau kalian melihat zaman dulu itu, kenapa relnya harusnya umur sekian tahun, sesuai aturannya sekian ribu groston, kok ini umurnya pendek sudah diganti. Itu di material itu. Beda dengan yang kosongan. Jadi enggak ketekan itu, kita tarik dengan 2 lokomotif lancar. Untuk yang lainnya silahkan mau nanya. Izin bertanya lagi, Pak. Saya Dimas Aji Wibowo. Eh, Menindaklanjuti pertanyaan saya tadi, Pak. Itu tuh untuk memberangkatkan KA yang dari single track ke double track itu yang pas pada saat langsung di sinyal keluar itu dia pakai sinyal bahaya gitu nggak, Pak? Apa sinyal tetap hijau gitu, Pak? Jadi di single track untuk langsung itu sudah kita terima, itu langsung sinyalnya sudah tanda sinyal untuk, kalau mekanik itu yang atasnya sudah langsung, kalau yang bawahnya naik berarti belokkan di sinyal ada 2 gini. Iya, Pak. Jadi kalau yang bawahnya yang naik 45 derajat ini belok, tapi kalau yang atas itu langsung. Oh, Khususnya di Sumatera Selatan itu mekanik. Kalau yang sudah elektrik itu sama.
Yang langsung itu hijau, di atasnya sinyal, tidak keluar angkanya. Tapi kalau langsung belok nantinya hijau, tapi ada angkanya 3. 3 itu berarti lewat stasiun saya jalan langsung dengan kecepatan 30. Oh. Jadi kalau tadi dari Pemalang masuk Petarukan itu kecepatan 30 lewat Spur 3 tapi ada beloknya. Nah itu karena lewat bezelnya. Oke, Pak. Itu bedanya di situ. Itu masinis melihat begitu, tapi untuk PPKA juga tahu. Oh, saya narik dengan langsung belok yang bawah. Itu sudah semboyan khusus bahwa jalan langsung lewat balok sehingga ada sinyal masuk ulangnya. Apalagi di Sumatera Selatan itu semua emplasemen hampir ada sinyal ulangnya. Mengingat panjang emplasemen tersebut di atas 1 kilo. Yang di Jawa masih kelihatan dekat. Karena hanya 12 itu 240 meter ditambah 1 log, jadi 260. Lihat kanan kiri kelihatan lah. Karena kan stasiunnya di tengah-tengah, khususnya di Pulau Jawa. Nah, kalau untuk stasiun besar di Pulau Jawa sudah banyakkan elektrik, khususnya stasiun besar. Nah, mudah-mudahan ke depannya di Lampung itu sudah berubah ke sinyal elektrik. Nggak tahu sampai kapan. Karena saya sendiri dulu masuk mekanik. Sudah mekanik, perubahan elektrik itu inilah. Jadi 2007 itu masih mekanik. 2007, 2012 awal itu sudah mulai mekanik elektrik sebagian. Khususnya di Palembang dan Tarahan. Di Tarahan itu 2012 karena saya yang uji, jadi 2012 saya suruh tanda tangan bahwa itu sempurna. Di Tarahan saya nggak mau karena spur efektifnya tidak memenuhi sesuai dengan peraturan dinas. Sehingga di Tarahan apabila menerima KA stasiun tersebut dan dimasukkan RCD untuk dibongkar, harus menekan TBW untuk menormalkan persinyalannya. Jadi kurang sempurnanya di situ. Setelah kereta di RCD pembongkaran, TBW dikembalikan untuk normal. Tombol bantu wesel. Itulah saya dulu bilang ini harus disempurnakan dulu Pak dengan stasiun Sukamenanti lebih baik digabung supaya terpenuhi spur efektif. Kendalanya waktu itu adalah antara stasiun Tarahan dan Sukamenanti ada rumah warga. Nah, harus dilakukan dibebaskan, jangan diganti rugi, harus ganti untung, kasihan. Karena kan untuk kepentingan negara. Ya masyarakat yang di antara Tarahan Sukamenanti harus ganti untung. Kalau diganti rugi kan, ya kasihan.
kepada rakyat. Itu yang ditarahan. Jadi memang otot-ototan sampai sekian tahun saya nggak mau, dari 2010 sampai 2012 saya nggak mau tanda tangan karena tidak terpenuhi spur efektif. Sehingga kalau mau belajar untuk sinyal elektrik yang memenuhi persyaratan di Batu Raja dan Tiga Gajah. Di Lampung ini seharusnya 9 stasiun yang elektrik. Parahan, Sukamenanti, terus Batu Raja, Tiga Gajah, terus lainnya sambil kita cek ya. Lainnya itu mayoritas mekanik. Masih di atas 80% sinyal mekanik, khususnya di Lampung. Kalau ada yang tanyakan silakan. Kita dapetin dari Bispin, kita jadiin mobil drag guys, let's go. Dapat mobil apa kita kali ini? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. GT1 cok, kali ini hoki Ya. banget guys. Kita dapat 911 GT1. Saya izin bertanya, untuk kondisi single track pada saat di jalur utama itu semisal dia terdapat maintenance track gitu, Pak. Dan PPKA itu memasukkan KA untuk masuk ke jalur samping. Nah, pada kondisi tersebut apakah KA tersebut dapat dilangsungkan melalui jalur samping atau harus diberhentikan terlebih dahulu, Pak? Kalau istilahnya pemeliharaan ya di tracknya gitu, Pak. Iya, Pak, di Ya, track utama. PPKA boleh melangsungkan. Di situ dipasang batas kecepatan kereta yang mau lewat. Ada dipasang taspat, kemudian 2A 2B-nya. Jadi boleh lewat langsung walaupun dengan kecepatan 20 kilo atau 10 kilo. Boleh pelan. Itu pasang taspat. Batas kecepatan yang memasang adalah pihak jalan rel. Kenapa PPKA berani? Setelah pihak jalan rel JJ sudah memberikan taspat, berarti harus mengeluarkan telegram PPKA untuk melewati ini di stasiun ini dengan kecepatan sekian. Apabila ada kereta yang lewat di tempat itu melebihi kecepatan itu, nah itu yang harus ditegur dan dapat sanksi. Jadi kenapa? Sanksinya harus tegas. Zaman dulu sebelum tahun 2011 2012 ini ugal-ugalan. Kenapa? Semua sendiri itu. Dulu Pak Jonan tanya ke saya, sekarang staf ahli dia. Ini Pak, hukuman harus ada. Karena kalau sudah kejadian bisa berapa hari kita nggak bisa mengoperasikan dan kerugian lebih banyak. Pak Jonan nanya ke saya, tasbatnya harus jelas. Kalau masinis ugal-ugalan dihukum. Jadi sekarang itu masinis melebihi batas kecepatan itu, makanya di-grounded. Tidak boleh berjalan selama sekian bulan. Efeknya dari gaji masinis, kalau masinisnya gajinya 13 sampai 15 juta, turun menjadi normal. Bisa-bisa hanya 5-6 juta. Punishment-nya betul-betul. Makanya kalau masinis, wah daripada gaji saya sebulan turunnya segini, ya saya ngikutin dengan aturan yang ada. Yang namanya masinis
masinis, pendidikan SMA, STM, gajinya kan di atas yang lainnya, 13,5 sampai 15. Tapi dengan resiko melanggar, punishment-nya gede. Jadi masinis nggak mau. Ini yang terjadi. Kalau sudah jadi masinis, tak pindahin aja nggak mau. Sudah, kamu tak pindahin di kantor jadi staf. Mau gaji kamu 6 juta, kamu enggak Pak, pokoknya saya jadi masinis Pak. Nah itu, jadi masinis-masinis yang sudah patuh taat, namanya punya keluarga, saya harus menyenangkan keluarga dan harus senang. Nah, sudah perubahan itu, masinis-masinis itu yang beda lah, karena penghasilannya dengan pegawai-pegawai yang lain, pelaksana yang lain jauh. Beda yang di kantor. Dari kantor masuk SMA atau sarjana di staf, ya gaji di bawah 7 juta. Nah, itu masinis. Belajar di masinis sudah terima 13,5 atau 15, mau turun jadi 6 jutaan atau maksimum 7 juta ya nggak mau. Ini yang terjadi saat ini. Jadi setelah Pak Jonan, Pak Ignatius Jonan masuk, saya ditanyain, Pak kenapa? Lah Pak, kalau melanggar nggak ada hukuman. Ya percuma Pak. Inilah pembatas kecepatan yang harus ditegakkan supaya mereka patuh dengan aturan. Zaman dulu apabila ada perbaikan jalan ini, orang Satker kan dari Dirjen KA kan sudah Pak, kalau dulu hanya dikenain 25.000. Satker kalau mau minta izin, jadi izin untuk mengerjakan perbaikan jalan 1 jam dikenain 25.000. 25.000 kali berapa per menitnya, jadi 1 jam hanya 1,5 juta. Saya ditanya kenapa? Ini yang terjadi sehingga orang Dirjen K semaunya sendiri Pak. Kereta pun kalau bisa berhenti seharian, dia sanggup bayar 10 juta lebih. Saya mau diapakan ini Pak yang terjadi. Walk window di stasiun, jatuh waktu kerja pemeliharaan itu kita kasih setiap hari 2 jam. Itu pun 3 hari sebelumnya kita sudah ngeluarin telegram. Ada permohonan. Minta walk window-nya mau sehari, tak bayar sekarang. Karena dendanya murah. 1,5 juta itu untuk 1 jam. Sedangkan proyek itu kan miliaran. Kalau 24 jam, hanya kali 1,5, hanya 36 juta. Udah Pak, sehari semalam ditutup, tak bayar. Supaya proyek saya selesai layak kita. Saya bilang Pak, apakah mau begini semua KA nggak lewat? Nah itulah. Orang Dirjen K, duitnya banyak, duitnya dari rakyat. Untuk proyek nilainya miliaran, ngeluarin duit cuma 36 juta untuk sehari semalam. Kereta api nggak ada pendapatan apa-apa. Ya itulah. Jadi sempat bentuk ramai. Akhirnya begitu kita hitung, saya usulkan Pak, dendanya per menit aja Pak. Berapa? 850 sampai 1 juta. Ya sudah 1 juta saja. Keluarlah instruksi. Apabila
pengerjaan proyek melebihi window time yang ditentukan lebih dari 2 jam, semua KA yang mau lewat di situ harus diperhitungkan. Jadi kalau ada kereta di stasiun C mau lewat stasiun D yang diperbaikin itu atau dari E, itu berapa KA yang antri? Kita jumlahkan. Jadi kalau ada 5 KA kanan kiri ada 10 kali sekian menit. Dendanya per menit kalikan 1 juta. Nah, baru dari pihak Dijen Kereta Api teriak kelambatan KA. Jadi yang lambat itu 10 KA, ya 10 juta per menit. Kali berapa KA? Kalau 2 jam, ya kalikan 120. Kali 10 KA. 120 menit kali 10 jadi 1.200 kalikan 1 juta. Makanya begitu dilakukan gitu tidak semena-mena dengan orang kereta api bahwa operasi KA jangan sampai terhalang oleh pekerjaan-pekerjaan baik oleh dinas maupun oleh pihak luar, yaitu tekanan-tekanan yang lainnya. Ini dia kualifikasinya tidak memenuhi, ngapain dikasih pekerjaan? Silakan kalau ada yang mau nanyakan yang lain. Ya cukup tak buka menteri berikutnya ya. Kelihatan, Pak? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Sebagai PPKA harus apabila ada kendala-kendala di pelayanan ini, saya gambarkan kalau sinyal elektrik. Apabila ada kelainan, khususnya dalam pelayanan ini tidak normal, khususnya meja pelayanan, atau di sinyal mekanik kok aneh. Nah ini saya jelaskan nanti bagaimana mengatasinya, khususnya sebagai PPK. Kalau sudah di lapangan ngerti hidup ya sendiri, nggak ada temennya. Contohnya kalau sudah di stasiun Gilas, ada yang pernah di daerah Gilas atau Giham. Kalau saya dulu masih muda ke Gilas, ke Giham, mengarah Gilas itu antara Mertapura Baturaja dan Giham sebelah sini, ya di tengah-tengah lah. Lalu binatang buasnya ada, takut juga masa lalu. Kalau dulu itu jalan ke di situ itu saya mikir kalau nggak ada temannya nggak berani, harus 2-3 orang. Sebelum tahun 90. Terus kesini kan lebih aman.
Ini untuk masalah pengendalian terpusat dan setempat itu di dalam kanal ini kalau ditarik terpusat maka yang atas yang nyala dan setempat inilah di tombolnya pengoperasiannya khususnya pada sinyal elektrik. Kalau mekanik nggak bisa ditarik terpusat karena mekanik harus dilayani handle-handlenya. Itu bedanya. Perbedaan antara sinyal mekanik elektrik. Satu, kalau mekanik dilayani manual oleh BPKA setempat dan tidak bisa ditarik sebagai pengendali terpusat. Nah, kalau elektrik bisa dikendalikan oleh setempat dan oleh terpusat, pusat kendali. Nah, itu perbedaannya. Starting my life for 2026. Jujur, banyak banget yang mau aku ubah di tahun baru ini. 2025 wasn't my year. Too much chaos and I just want to make things right for myself. Karena aku ngerasa untuk mengubah hal Apabila ada nggak harus dimulai dari hal yang besar dulu. Tapi yang bisa tidak mulai dari hal normal, yang kecil. Starting simple dari aku maka bangun pagi dan bersihin kamar aku. Dilanjut dengan aku diatur menjalani and I never forget to dress nice. Karena buat aku, reglemen taking care of my appearance is a form of pengamanan self-love. Dan salah satu pilihan aku setempat. adalah pergi ke Kalau Starbucks sekarang untuk menjalani hari produktif aku di diganti sana. dengan Kita nggak muluk-muluk ya. PDPS, Peraturan Dinas Pengamanan Setempat. Nah, ini yang harus menguasai PPKA. PPKA harus tahu apa itu PDPS. Kalau zaman saya dulu RPS, ya, Peraturan Dinas Pengamanan Setempat. Dalam bab 5 tindakan pada waktu terjadian gangguan antara lain pelayanan sinyal darurat, gangguan sirkuit sepur di suatu vessel, gangguan blok, gangguan whistle, sinyal, telekomunikasi, maupun meja pengendalian. Ada juga weser terlanggar. Jadi kenapa terlanggar? Itu karena kurang patuh masinisnya itu melanggar melewati wesel itu padahal posisi harusnya belok atau lurus, dia melanggar dari belakang. Gangguan jatuh daya itu kalau khususnya yang elektrik, dan gangguan pada tombol-tombol yang elektrik. Nah, inilah kita bedakan gangguannya mana. Jakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Misal kamu naik Transjakarta, terus lanjut MRT, itu nggak dihitung bayar terpisah ya, tapi kena tarif integrasi. Tarif integrasi ini kita melakukan dengan sinyal darurat. Dalam waktu 3 jam. Jadi selama 3 jam, sinyal tidak aman, root terbentuk, wesel-wesel tersekat. Kita melayani menerima KA dengan darurat. Jadi sinyal masuknya di bawahnya ada segitiga warna putih. Tanda bahwa kita menerima KA tersebut aman di stasiun yang BPKA kendalikan itu. Nah, untuk hal inilah ada waktunya. Jadi begitu kereta mau masuk, melihat whistle-nya, masinisnya itu biasanya mengasih tanda suling dan sinyal darurat ditekan oleh BPKA. Ini secara otomatis selama 90 detik kereta api sudah harus masuk tempat itu. Penyebabnya satu, adanya gangguan sirkuit sepur dalam rute tersebut. Kedua, adanya gangguan lampu sinyal tujuan atau sinyal jaga samping ada.
Ketika adanya gangguan lampu sinyal pembatas kecepatan putus pada saat root belok. Jadi lampu pembatas kecamatan kalau 3 30, 4 40, 5 50 tergantung wesnya ya. Ini putus. 4 pintu perlintasan tidak dapat ditutup. Karena kan pintu perlintasan dekat dengan stasiun sehingga ada gangguan. Begitu juga gangguan isyarat genta. Nah, genta ini adalah yang di perlintasan yang nenglong itu. Kalau yang genta besar, kecil, kadang-kadang diganti dengan sirene. Nah, inilah untuk elektrik. Kalau yang mekanik, yang masih ada gentanya hanya beberapa stasiun. Kalau Labuan Ratu sudah yang arah ke Tanjung Karang itu kan ada perlintasan. Ini ada isyarat gentanya. Pelayanan sinyal darurat untuk KA masuk 1. KA di depan sinyal masuk, indikator KA mendekat menyala. Pembentukan root KA masuk yang telah dilakukan oleh PPKA. Root terbentuk sinyal tidak aman. Nah, root itu di meja pelayanan sudah terbentuk. Oh, kalian masuk bisa. Nah, dengan menekan tombol TSD dan tombol asal sinyal masuk, indikator sinyal darurat menyala 90 detik yang segitiga putih di bawahnya ya. Setelah itu, pencatatan PSD secara otomatis naik 1 angka. Jadi di meja pelayanan sudah terekam. Kalau tadinya baru nomor 11 langsung 12. Tambah angka 1. Ini sudah otomatis. Nah, pada saat sebelum kita dinas, PPK harus mencatat berapa angka di PSD-nya. Nanti setelah dinas, kalau telah melayani dengan darurat, tadinya 11 menjadi 12, 13, atau berapa harus ditulis waktu serah terima penggantian dinas dengan PPKA berikutnya. Ini yang harus selalu waspada. Ia meletakkan sepotong sushi di sana. Lalu ia menyusun rencana lengkap. Pertama, ia akan menekan tombol tali. Saat berayun, ia akan pergi ke sisi lain. Ia akan menekan tombol sushi. Kemudian, ia akan berayun kembali, mengambil kunci, dan sekaligus menekan tombol pintu. Apabila indikator di sinyal darurat sudah 90 detik, maka otomatis dia mati. Khususnya di sinyal masuknya. Nah, ini persyaratannya khususnya 1, KA di depan sinyal masuk, indikator KA mendekat menyala. Jadi hubungan antara PPKA, PKOC ke masinis udah ngasih tahu bahwa KA mau masuk, sudah mendekatin sinyal masuk. Mohon untuk diizinkan masuk. Nah, setelah PPKA membentukkan root KA masuk sudah terjadi, root terbentuk tapi sinyal tidak aman, maka PPKA tersebut segera menekan TSD dan tombol sinyal masuk. Ini hanya 90 detik. Inilah yang harus disampaikan kepada PPKA penggantinya nanti. Hal ini tercatat di PK-nya. Layanan sinyal darurat
KA keluar. Satu, tidak ada arah blok dari stasiun tujuan. Arah bloknya tidak nyala. KA di depan sinyal keluar. Pembentukan root KA untuk keluar. Nah, ini KA mau berangkat. Tekan TSD dan asal sinyalnya. Jadi kita mau berangkat darurat pun sama. Indikator sinyal darurat berangkat nyala 90 detik. Semua SD dan sinyal darurat secara otomatis naik satu angka setiap kali dalam pelayanan KA. Ini buat yang paling ganteng di sini ya. Terima kasih Bang. Yes. Jadi kalau tidak ada arah blok dari stasiun tujuannya, KA dan sinyal mau berangkat, root sudah terbentuk, sinyal tidak aman, makanya PPKA segera tekan, maka sinyal darurat untuk KA berangkat tersebut nyala. Ini yang harus dilakukan oleh PPKA. Kita lanjut. Selain gangguan di sinyal masuk, sinyal berangkat tersebut, ada lagi gangguan di sirkuit sepur di emblasmen. Jadi merah. Gimana saya mau mutasinya? PPKA kan udah, kalau sudah sendiri, apalagi sudah nggak ada konsultasinya. Nah, kita perhatikan indikator sirkuit sepur nyala merah. Hal ini kita harus koordinasi dengan pusat pengendali, sampaikan tindakannya PPKA, PPAB, PKSD memeriksa jika terdapat adanya satu relnya terbaik, karena tadi doslah isolasi relnya pecah, jadi ngesot, atau rel patah, atau genangan air, atau kabel sirkuit seperti itu putus, atau penghitung ganda pecah. Nah, ini apa sih permasalahan? Kalau ini sudah ketahuan, maka segera menghubungi. Saya tulis ini SSK atau itu SSK atau resort sinyal sama distrik sinyal, dan pokoknya segera hubungi pegawai sinyal Telkom dan listrik. Makanya orang pegawai sinyal Telkom listrik harus meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh PPKA atau kepala stasiun. Ini apabila ada persinyalan elektrik yang gangguan. Nah, kalau mekanik pun sama. Kenapa? Kok saya nggak bisa menarik sinyal berangkat atau memasukkan KA? Nah, kalau di sinyal mekanik nggak bisa untuk memasukkan KA, PKST-nya, PHP-nya, ngecek wesel-nya bener nggak, terkunci nggak. Jadi terkunci lidah wesel-nya ujungnya itu dengan claw atau arrow. Nah, kalau yang mekanik jelas kesekat nggak untuk wesel yang ada di peralatan luar, khususnya di emblasmen ujungnya itu. Ini untuk mencegah kejadian
anjloknya KA ataupun peristiwa luar hebat. Nah, inilah yang harus disampaikan. Apabila terjadi seperti itu di peralatan sinyal mekanik, PPKA wajib memberitahu kepada pegawai sinyal dan membuat telegram bahwa kereta yang lewat masuk tempat tersebut harus hati-hati. Ini ada gambar 4. Nah, ini untuk counternya, pendeteksinya ini kalau mekanik ini ada kontak seleknya, khususnya orang sinyal. Nah, nanti kalau pas ada yang mengajari di persinyalan, ditanyakan sistem pendeteksi penghitung ganda dan kontak select atau kontak rel. Anda harus nanyakan sistem kerjanya seperti apa, khususnya pada peralatan tersebut. Ini untuk penyambung pakai khususnya supaya nggak isol. Di tengahnya ada isol untuk antara sambungan 2 rel ini harus terisolasi supaya nggak konslet harusnya. Nah, ini yang harus khususnya pendeteksi sistem sirkuit pada ini kan dekat dengan vesselnya. Ini yang komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh PPKA apabila kita melayani ada gangguan. Selanjutnya, apabila ada gangguan sirkuit jepur di peta jalan. 1. Indikator sirkuit jepur menyala merah. Tindakannya PPKA segera menghubungi pegawai sinyal Telkom bahwa gangguan peta jalan. Begitu juga minta bantuan seluruh pemilik jalan, saya singkat dengan CPJ. Jika terdapat di lapangan itu rel depek, patah, genangan air, atau kabel listrik sepur putus, khususnya untuk yang elektrik, load sindik ketemu baku tribun, khususnya jalan rel, atau ikatan kawat bantalan kontak antara badan dan jembatan dengan rel positif. Jadi antara negatif positif itu kontak. Atau menghitung gandar pecah. Jadi menghitung gandar itu alatnya Excel counter. Nah, ini yang nanti harus ditanyakan Excel counternya itu untuk gangguan sirkuit jepur di suatu vessel. 1. Sirkuit jepur di vessel menyala merah. Nah, ini tandanya ini. Ini PPKA yang bertugas itu segera mengecek rel depek, rel patah, genangan air, kabel sirkuit, isolasi, penghitung gandar, dan lainnya yang di situ, dan menghubungi pegawai sinyal Telkom yang terdekat.
ini ada ini enggak? Gitu. Biasanya pegawai sinyal Telkom turun tangan dan disaksikan oleh BKST atau BAP atau BPK. Oh, ada ini, Pak. Nah, mengatasinya menerima KA dengan darurat. Apabila terjadi gangguan blok, jadi bloknya itu tanda panahnya ini merah. Indikator sirkuit sepur di peta jalan nyala merah. Kedua, indikator arah blok masuk menyala merah. Tindakan PPKA menghubungi kepada pegawai Sintelis sesuai dengan R19 atau PD19. Untuk pelayanan operasi KA boleh dilakukan, yaitu memberikan untuk MS. Tugas dari stasiun tersebut memberitahu lewat komunikasi di sinyal masuk jalan, terus naik di log. Itu prosedurasinya dengan bentuk MS, kereta segala masuk dengan kecepatan terbatas. Kalau ini diaturkan, diterjunkan aturan ini, wah, ruwet. Sehingga dengan banyak telekomunikasi cukup dengan rekaman. Oke, silakan masuk dengan kecepatan terbatas. Nah ini, kalau PPKA nggak mau disusul oleh BKST-nya. Ini pada stasiun tersebut. Ada lagi, sebelum gangguan wesel, ada yang mau tanyakan silakan. Karena ini permasalahan yang dihadapi oleh PPKA, khususnya yang topi merah itu, operasi KA itu banyak sekali. Kalau mau ditanyakan silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan. Apabila ada gangguan wesel, pada indikator gangguan wesel tersebut menyala merah, atau indikator wesel tersebut menyala berkedip. Ini yang elektrik. Kalau berkedip, berarti di persinyalan ini ada sesuatu yang tidak sempurna. Yang harus dilakukan PPKA atau PAP BKSD segera memeriksa keadaan wesel tersebut. Satu, terganjal oleh batu, atau kondisi wesel itu sudah menggantung. Jadi karena genjotan, musim hujan, karena kegerusaran atau apa, sehingga nggak imbang. Sehingga waktu kita melayani wesel tersebut tidak sempurna. Apabila hal ini terjadi, maka kita lakukan dengkol. Ada alat pengengkol wesel dengan elektrik. Kalau yang mekanik, kita lihat di lapangan ada atau bersihkan terus
antara PPKSD PPKA dengan radio HT komunikasi. Coba diulang tarik vesselnya. Apabila nggak bisa sempurna, maka wajib dipasang tongklem. Vessel itu ditongklem supaya jepit, supaya rapat. Karena ini pas di perubahan lidah vessel ini tidak boleh melebihi 5 mili. Harus rapat. Kita sinyal ada laporannya pemeriksaan mingguan. Kalau sudah diganjil dengan 3 mili lolos, itu sudah warning di vessel peralihan itu. Mau support belok, lurus. Nah inilah makanya apabila ada hal yang aneh, hubungin orang sintelis. Nah, misalnya tindakan untuk pelayanan operasi KA supaya tidak terkendala dengan gangguan tersebut sesuai dengan R11 bab 3. Itulah harus kita engkol, yakinkan support boleh masuk. Kalau memang gangguan nggak bisa, tongklem, selesai. Lapor ke orang sintelis, sekarang perbaikian. Pada meja pelayanan, nyala sinyalnya, sinyal warna merah. Nah, inilah gangguannya sinyal. Sistem blok antara padam dan indikator gangguan sinyal nyala merah. Khususnya sinyal tujuan keluar. Hal inilah adanya sinyal menyala berkedip untuk filamen utamanya padam. 2. Sinyal padam, filamen utama dan cadangan padam. Segera hubungi kepada sinyal sintelis oleh PPKA. PPKA melakukan pelayanan dengan sinyal darurat. Keluar ke hilir. Ini yang dilakukan untuk operasi KA oleh PPKA tersebut. Tapi PPKA tersebut sudah menghubungi pihak sinyal telkom dan listrik apabila hal ini kejadian. Ini sama yang di atas tadi. Apabila indikator sinyal menyala berkedip, filamen utama padam di pada persinyalan. Indikator sinyal padam, segera menghubungi pihak sintelis. Hal inilah yang segera dikomunikasikan pihak sintelis dan sebagai PPKA melayani sinyal darurat untuk masuknya supaya terjamin keamanannya. Jadi melayani dengan bentuk MS. Nah, kalau nantinya ada kertas pemberitahuan ke masinis harus diberikan masuk darurat
dengan kecepatan sekian. Ini apabila ada gangguan sinyal tersebut. Apabila ada gangguan komunikasi, indikator sirkuit jepur di petak jalan menyala merah. Itu indikator bloknya juga merah. Hal ini BPKA segera menghubungi pegawai sinyal telkom listriknya yang terdekat. Yang kita lakukan dalam melayani operasi KA untuk kelancaran KA, segera memberikan bentuk MS kepada masinis yang akan itu sesuai dengan bab 3 pasal 26 nomor 28. Inilah yang segera dilakukan oleh BPKA kepada masinis yang akan mau masuk di stasiun tersebut. Ini kadang-kala meja pelayanan juga gangguan, semua mati. Jadi listriknya mati, baterainya tidak bisa melayani. Khususnya ada listrik mati, ada baterai cadangan atau gadgetnya juga nggak jalan, dan baterainya habis. Ini terjadi. Tindakan pelayanan terhadap operasi KA dilakukan dengan memberi bentuk MS sesuai dengan PD19. Tetapi BPKA untuk meyakinkan sebelum memberikan itu, periksa kedudukan wesel-wesel dan menghubungi pihak sinyal telekom. Menghubungi BPKT setempat. Inilah yang harus dilakukan, khususnya di sinyal elektrik. Begitu juga di mekanik. Kalau mekanik, nggak ada perlu listrik ya, kalau gangguan ya wesel atau apa udah jelas. Kalau ini meja pelayanan, kalau mekanik di pelayanan tarik handle, sinyal itu berfungsi nggak? Kalau semuanya tidak bisa, berarti ada yang mengganjal sentirnya atau lolos, khususnya sinyal mekanik. Nah, inilah banyak yang harus dipahami. Ada lagi wesel yang terlanggar, sehingga wesel tersebut menyala dengan tanda ini wesel nyala dan alarm bunyi berkedip, berarti ada bakal planting. Tindakannya stasiun BPKA periksa keadaan wesel tersebut. Bakal planting tidak boleh bergerak maju atau mundur. Lidah wesel diperiksa adanya kerusakan fisik atau enggak. Nah, menghubungi pihak sintelis. Untuk pelayanan operasi KA lakukan dengan prosedur MS sesuai dengan PD19. Ini khususnya pada sinyal elektrik di BPKA. Kalau mekanik sudah ya terbiasa, karena biasa tidak ada indikator-indikator hal ini. Ini sama. Wis.
Yang tadi untuk wesel terlanggar. Gangguan jatuh daya sumber baterainya atau diesel PLN baterainya. Apabila ini ada gangguan itu, gangguan jatuh daya menyala merah, pada indikator diesel menyala kuning, menunjukkan jatuh daya utama dari diesel. Ini PLN mati, sudah diambil pakai diesel. Begitu juga PLN mati, diesel gangguan diambil oleh baterai bank baterainya. Nah, apabila hal ini terjadi, ini kan ada waktunya. Kalau PLN dieselnya perkiraan 10 jam atau berapa. Begitu juga baterai, ketahanannya 2 jam atau 3 jam atau 4 jam. Karena tergantung umur dari baterai itu udah. Nah, menghubungi pihak sinyal Telkom. Orang sinyal Telkom datang ngecek waktu pengisian bahan bakarnya buat berapa lama. Jika perlu tambah solarnya. Ini kalau PLN mati, dieselnya mati, tinggal baterai. Nah, baterai ini umurnya berapa tahun dan bisa melayani dioperasikan untuk berapa lama. Inilah yang harus segera disampaikan ke orang Sintel bahwa gangguan di stasiun tersebut. Kalau di situ normalnya 5 jam, 5 jam. Kalau tinggal 2 jam kan harus waspada. Lagi PLN nyala. Inilah kiranya PPKA kepada pihak lain. Itu juga semua mati. Apabila semuanya mati di sinyal elektrik, ya segera bagi PPKA memasang semboyan 3 di kanan kiri sinyal masuk stasiun tersebut. Dan sekarang bikin telegram memberitahukan dan mengasih tahu ke PPKT. PPKA wajib mencatat kejadian padamnya jatuh daya. Segera menghubungi pihak sinyal Telkom dan listrik. Segera cek lokasi dan berusaha bagaimana diesel itu cepat hidup. Tindakan pelayanan terhadap operasi kereta api dilakukan dengan prosedur MS seperti mekanik, meyakinkan wesel usahakan diri dalam pelayanan ini apakah mau lurus atau belok dengan kecepatan tertentu. Jadi apabila ini mati semuanya, ada juga tombol tekannya sering dipakai gangguan. Nah, ini juga masalah di PPK. Apabila salah satu tombol tertekan atau rusak dalam waktu 15 detik, segera periksa tombol-tombol yang kunci putar. Ada yang menghubungi PPKT setempat jika tidak dapat diatasi untuk mengambil alih kendali terpusat. Jadi kalau di
elektrik di setempat rusak ini dialihkan ke terpusat. Apabila hal ini tidak dilakukan setempat, lempar ke pusat, tapi PPKA standby di situ kalau ada apa-apa komunikasi dan segera menghubungi pihak Sinyal Telkom untuk cek ke lokasi dan mengganti yang rusak. Pelayanan operasi KA dialihkan oleh kepada PPKA terpusat. Inilah dalam hal operasi KA dengan sinyal elektrik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Karena ini gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan. Monggo. Ayo lo, ha. Nggak ada remnya. Panik ya. Waktunya sudah habis ya, Mas. Itu pas apaan sih, Kak? Apa nih? Oh, ini takjil. Aku mau dong. Izin tinggal, iya sudah selesai waktunya Pak. Iya. Mungkin Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Anjing, coba gue biarin ngepick aja, Silakan. nggak usah ngomong. Yang bertanya Pak, Kalau dijawab dulu, Ya. di pesannya elektrik Pak, belum juga saat panennya itu dalam anjing. Ada 17 rusak itu Pak, jadi PPK-nya tidak merespon karena ada suatu hal dalam beberapa saat gitu Pak. Jadi apakah pengadilan dapat bisa otomatis dikendalikan oleh posisi Pak, apa gimana Pak? Kalau ada gangguan, jangan sampai PPKA mau merespon tindakan PK, pusat kendali, menegur siapa yang bertugas. Kalau yang bertugas PPK, kontak kepala stasiun. Kepala stasiun sudah dikontak, ke atasannya lagi. Masih opnya. Kalau masih opnya, kalau ini nggak mau ke kasih operasinya, manajer operasinya. Jadi ada tingkatan. Dari pusat kendali memberitahukan apabila ada hal ini tidak ada yang merespon untuk mengambil alih siapa. Jadi pelayanan operasi kereta api dialihkan secara terpusat. Itu ada prosedurnya. Dan ada berita acaranya. Pada waktu penggantian petugas harus tertulis. Kalau enggak PPKA kena hukuman, kena penalti. Kalau enggak tanggap, takut. Karena kalau sudah kena penalti, PPKA-nya jenjangnya enggak bisa naik. Sudah hukumannya sampai sekian. Yang ringan aja biasanya supaya tenang sampai 3 hari suruh istirahat. Kalau nggak bisa, kadang-kadang sampai 6 bulan. Tunjangan sebagai PPKA yang melekat dihilangkan. Ada 3 bulan atau 6 bulan. Terus penundaan kenaikan pangkat. Jadi hampir semuanya ya patuh. Karena apa? Income saya kurangnya sekian, itulah. Yang mau ditanyakan yang lainnya silakan. Izin Pak, saya izin bertanya kembali. Mengenai apa tadi namanya yang ditanyakan Atsal itu? Jadi kan apa PPKA tidak merespon karena apa ada gangguan dalam panel Pak. Nah kalau Iya.
dalam kondisi yang PPKA tidak merespon karena PPKA-nya serangan jantung gitu semisal, Pak. Itu apakah, eee, pengendalian setempatnya bisa dirubah menjadi pengendalian otomatis yang dikendalikan oleh OSISI itu, Pak, menjadi terpusat? Bisa, karena kalau yang di PPKA itu kalau nggak ada PPK, PKST pembantunya. Jadi itu PKST, PPK, PKST atau PAP. Jadi kalau dia serangan jantung kan satu orang, masa ada 3 orang, tiga-tiganya kan bareng nggak ada yang serempak ya. Nah, nanti sebagai PPKT-nya itu komunikasi terus ditarik setempat, tapi pegawai PKST-nya, pembantunya atau PAP-nya masih ada standby. Nah, salah satu menolong serangan jantung itu ada ke rumah sakit. Ada. Hal ini minta bantuan dengan KS, komunikasi dengan KS. Jadi jangan sampai operasi KA ditinggalkan, satu orang minimal ada di situ untuk melayani komunikasi dengan PPKA yang terpusat. Ada yang tanya lagi, monggo. Kalau sudah saya tutup, sampai berjumpa lagi. Nggak tahu untuk minggu depan libur atau gimana nih? Kalau libur nanti ada yang WA ya. Jadi saya tutup, mohon maaf kalau ada kekurangannya nanti kita ketemu di Tanjung Karang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya. Apalagi di paru-paru, wahai sobat mutu, lu ngerokok dari TK tuh, sampai thermal pack-nya gosong dan jadi karet ini, rantai ini enggak. Demi apapun gue speechless ini. Curiga ya.